Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Manatu wa kafa bil mauti wa'idha. Iyyaka wal ajibu. Iyyaka Di paragraf pertamanya ya yartahilu ya ibu ya ibu ilmu. Itu paragrafnya. Kemudian sampai pada lafaz lahalaka. paragraf pertama Iyyaka. nggih. Allahumma ayyina iyyaka wal ujba. Awas, hati-hati, jangan bangga diri. Jangan bangga ujub, itu bangga diri. Membanggakan diri sendiri. Adanya sombong lah. Kalau sombong kan menghina orang, kalau ujub mah membanggakan diri aja. Kalau ujub itu aku pinter, kalau sombong aku pinter kamu goblok. Itu bedanya. Jadi menghina orang lain. Aku lebih baik dari kamu. Awas, hati-hati. Iyyaka wal ujba. Bil ahwal wal amal. Baik bangga dengan kondisimu sekarang, statusmu apa sekarang, sebagai pejabat, sebagai dosen, ya. Jangan ngeceh guru SD ya. Dosen. Jangan, aku lebih hebat dari guru SD. Guru besar itu guru SD. Kalau perlu tinggi mah dosen mah guru kecil. Siapa yang mendidik anak bisa baca kan SD. Kalau sudah perlu tinggi kan sudah pintu bisa baca sendiri itu. Gitu. Ulahwal, wal amal. Termasuk juga jasa-jasamu. Ya. Pekerjaan-pekerjaanmu, sholatnya, apalagi puasanya, ibadahnya, dan sebagainya. Sebagai pahlawan, ya, sebagai status sebagai negeri, dengan jabatan-jabatan penting di pemerintahan dan sebagainya. Fa'innahu mudghin. Karena itu akan membuat Anda menjadi durjana wa muskhitin, dan juga akan membuat kemarahan, tidak disukai orang, li sahibihi, bagi yang pemilik rasa bangga, bagi yang punya rasa bangga, min ainil haqqi, dipandang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyenangkan. Lanjut, wa iyyaka wa mahabbatal kalami. Iyyaka, awas. Iyyaka wa itu dalam bahasa Arabnya awas, hati-hati jangan sampai. Iyyaka wan nujuma, awas, hati-hati jangan percaya sama tukang ramal. Iyyaka wan nujuma. Iyyaka wal kizba, awas jangan bohong, kan gitu. Iyyaka wal ujuba, itu begitu bentuknya. Jadi jangan sampai iyyaka wa mahabbatul kalam, awas, hati-hati jangan sampai kamu doyan ngomong, merupus ngomongnya kah, beli mati ngomongnya kah, ya, doyan ngomong, ngomong. Ngomong kan merepet, biasanya perpet. Alal khalqi, membicarakan orang lain. Jangan awas, hati-hati jangan merepet terus menerus ngerasani wong sejen, menceritakan kebaikan-kebaikan orang. Gitu. Wal qabul indahum, dan termasuk juga kepengen diterima oleh orang lain.
Fa inna dzalika yadurruka wa la yanfa'uka. Itu semuanya akan merugikan dirimu sendiri dan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, andaikan orang yang kamu upat itu mendengar, jadi musuh atau jadi teman? Nambah musuh lagi gitu. Jadi orang yang suka ngerasain orang lain itu ya banyak musuhnya. Iya. Tetapi ketika Anda sedang menyanjung orang dan orang dengar, pasti dia suka sekali. Jadi ya gimana? Ya udah yuk kita paling belajar gimana menyanjung orang, menghentikan caci maki kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa bersikap selalu menyanjung, ya minimal kalau ada orang lagi melakukan sesuatu yang nggak benar, ya minimal kita pura-pura nggak tahu aja lah. Duka terang, tenyaho, tu sumeret, tu uning, tengartos, terpaham. Duka. Gimana benar ya nggak tahu. Udah selamat kan gitu, nggak usah komentar lah, gitu aja. Fa inna dzalika yadurruka wa la yanfa'uka. La tatakallam bi kalimatin. Janganlah engkau berkata dengan satu kalimat pun. Hatta tahmila amraka kecuali engkau sudah siap bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Sebelum kau berkata, engkau siap menanggung akibatnya atau tidak? Kalau enggak usah. Anda berbuat, siap kan tanggung jawabnya, resikonya. Kalau enggak usah. Ya sekali kita berbuat, sekaligus kita harus bertanggung jawab. Begitu. Berkata juga sama. Ya. Wa yatika min haitsu qalbika. Dan kalimat itu, kata-kata itu datang kepadamu min haitsu qalbika, dari sisi hatimu, amru jazmin minal haqqi, perintah pasti dari Tuhan Azza wa Jalla. Jadi kalau ngomong itu harus betul-betul apa yang Anda sampaikan, Anda yakin betul itu betul benar, dan itu adalah kebulatan hati Anda yang telah dibuat oleh Allah sehingga Anda berani mengatakan hal semacam itu dengan segala risikonya. Jangan berdosa ngomong. Setiap apapun yang kita katakan di dunia ini selalu menanggung resiko, yaitu tanggung jawab. Berbuat apapun juga ada tanggung jawabnya. Ya, kira-kira ketika Anda mengatakan apapun ada satu kepastian, ada kepastian dari Tuhanmu bahwa itu yang harus kau katakan dan itu yang harus tidak kau katakan, dan itu yang boleh kau katakan dan boleh juga tidak kau katakan. Ada yang jelas macam itu. Kaifa tad'un nasa ila baitika. Bagaimana engkau mengundang orang suruh datang ke rumahmu? Wa ma hayyata lahum ta'aman. Tetapi kamu tidak masak. Menyiapkan makanan, mengundang orang sekian ratus orang, tapi bikin curnis juga tidak. Godok air bikin teh juga tidak, bikin kopi tidak, motong kambing tidak, suruh duduk nganggur. Nah ini. Jadi kalau ngundang orang ya sekaligus resikonya dong, minumnya, makannya, ya, akomodasinya bagaimana dan sebagainya. Itu maksudnya, ya. Jadi yang pada ngundang-undang aja gimana aja. Kaifa tad'una ila baitika wa ma hayyata lahum ta'aman
Hadzal amr yahtaju ila asasin. Ini semuanya perlu dasar. Ya. Summa yakunu ba'da dzalika al-bina. Dasar dulu, fondasi dulu, baru dasarnya bangunan. Orang bangun masa langsung plek-plek langsung pasang genteng aja. Ya pasang fondasi yang kokoh. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi sebelum undang orang ya sama. Siapkan dulu tempatnya di mana, makannya apa, nginepnya di mana, kan begitu persoalannya. Itu. Jadi setelah bertahap, mana ada skala prioritas, mana yang penting dahulu. Dan setiap apapun yang kita lakukan selalu ada resiko sampingannya. Ihfir arda qalbika. Galilah bumi hatimu, galilah tanah hatimu, ila an yanbu'a fihi ma'an, sampai sumur itu mengeluarkan air, dikeduk lagi gitu. Ma'ul hikmati, ya, air hikmah. Jadi artinya kalau belum keluar airnya, bikin sumur. Coba bikin sumur di dalam hatimu, dikeduk tanahnya tosok dikali sampai nanti keluar sumbernya. Jadi artinya hatimu itu seperti sumur hikmah. Artinya ya bijaksana lah, kan ngomong terukur, berbuat terukur, kan begitu kelayakan. Nah, maksud saya kalau orang gali sumur itu ya sekaligus sampai sekeluarnya air. Jangan baru 3 meter sudah putus asa, nggak ada air, pindah lagi ngeluh. Yang nggak dapat air gitu mah. 4 meter belum juga airnya, belum sumurnya. 5 meter belum juga, 6 meter, 7 meter baru keluar. Nah, banyak sekali orang gagal menggali sumur di dalam hatinya, belum keluar air hikmahnya sudah keburu pindah cari guru lain. Ketergagian lebih sakti kan. cari guru yang lain. Jadi akhirnya ngacak-ngacak guru bareng macam guru. Setiap ketemu minta amalan. Ada yang baca basmalah, ada yang fatihah, ada yang la haula. Akhirnya diamalkan tidak, tapi disimpan di ventilasi. Di atas lemari. Angin ya. Banyak kelakuan begitu tuh. Saya tahu kok. Semua musamal. Tapi nggak dibaca nggak apa akhirnya. Nanti kalau dengar ada guru lagi gitu ya. Ya hura-hura. Ya akhirnya apa? Ya nggak keluar air. 20 tahun sibuk mana kemana cari guru, akhirnya ya nggak ada buahnya. Yang keren kan? Iya, langkah deradat. Artinya tidak ada goyangan sama sekali. Ya. Seperti itu. Tsumma ibni bil ikhlas wal mujahadat wal a'malis shalihat. Kemudian juga dibangun sumur itu bil ikhlas, dengan semangat ketulusan hatimu. Wal mujahadat, dan mujahadat, kerja keras, ya, semangat yang tinggi, etos kerja, ya, yang terus menerus. Jangan santai hidup nih, ya. Jangan bercita-cita pengen hidup santai, pengen kaya. Nanti kalau sudah kaya kamu enak yang nyupir orang lain, yang nyuci orang lain, yang orang lain. Ngelamunnya begitu. Ada nggak orang yang bercita-cita begitu? Banyak. Ya goblok. Ya kalau semua pekerjaan orang lain yang mengerjakan karena dia udah kaya, lalu dia selonjor sambil ihidan, kebut, ya cepat mati. Saya aja selama COVID kan nggak kemana-mana, duduk di kursi ngadep di komputer, paling nggak sehari-hari, setahun langsung berat badan sampai 60 sekarang, udah capek sekali. Iya kan. Memang kita mencari kesibukan, ya, kalau nggak ada ya gimana? Ya gimana mau pergi kemana? Mau COVID begini? Ya,
nemuin tamu juga malas. Iya, ketularan lagi nantinya. Ya iya, mau kemana? Supermarket juga sepi, pasar juga sepi. Mau potong rambut juga nggak bisa. Akhirnya istri saya yang potong sendiri. Iya, orang yang pelanggannya kena COVID, dia pegang-pegang, terus saya datang ngasih, kan ketularan juga. Nah, itu. Jadi ya berarti orang benar tuh bekerja keras. Nggak ada waliullah santai itu. Masa waliullah santai? Masa kasih Tuhan malas? Mungkin gak waliullah goblok? Mungkin. Masa kasih Allah goblok? Pelangga keren. Kadang-kadang standarnya nggak jelas itu. Hanya karena sedikit bisa sembur kayak Allah dumung nggak? Dikiranya waliullah. Ya kayak Allah kobra, pus. Ya, waras saya beli oli bacine baik. Ya gitu kok. Ya itulah kira-kira. Jadi kerja keras, juga tulus, ikhlas ya tanpa pamrih, ya. Tidak mengejar materi, berbuat baik pada siapapun. Wal mujahadat wal amal salihat, dan amal-amal yang saleh. Ini lagi-lagi amal saleh sembahyang, lagi-lagi amal saleh puasa, lagi amal saleh wiridan. Itu bukan masalah. Amal saleh itu yang memberi manfaat kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada sesama. Saya gimana lagi? Masalah beli tasbih, hubungannya apa? Itu sih urusan pribadi kamu. Jelek mah enggak, baik untuk dirimu sendiri. Saya bagaimana menghormati kepada Anda kalau hanya sebatas Anda rajin sholat, rajin zikir, hubungannya apa saya menghormati Anda? Saya hormat kalau Anda berbuat baik kepada sesama. Kalau Anda berbuat baik pada diri Anda sendiri, Anda sayang sama istri, sayang sama anak, disekolahkan semua, perguruan tinggi semua. Hubungannya apa dengan saya? Paham nggak? Saya hormat ketika Anda menyisakan sebagian uang Anda. Nanya, Pak Kiai di Pondok Saripingan ada anak yatim piatunya enggak? Oh ada. Selama ini gimana? Ya digratisin. Oke deh, saya 2 orang sambungan. Nah itu baru saya hormati. Ya kalau mau kasih anak sendiri, mau terus kesalahan sendiri itu mah. Udah jelas paham. Mana amal salihat tuh? Lagi ya memberi manfaat kepada orang, berbuat kebaikan kepada sesama dengan tidak memilih agamanya apa, suku bangsanya apa, warna kulitnya apa, yang penting sesama manusia itu aja kok. Jadi kalau yang ditolong orang Kristen nggak ada pahalanya gitu. Masih ada anggapan begitu tuh. Masa pahalanya itu sih. Kalau ngasih makan anjing ada pahalanya enggak? Jadi hebat anjing dong. Ya ini, ya itu jauh dari standar rasionalitas, menyimpang akhirnya itu, sampai masuk surga. Karcisnya hanya dengan ucapan. Man qala la ilaha illallah dakhalal. Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah, berilah kami ucapan terakhir dalam hidup la ilaha illallah. Sampai apa? Biar masuk surga. Hai, jadi surga di karcisnya pakai ucapan gitu. La ilaha illallah, maju gitu. Ya ini persoalannya. Jadi kita sudah jauh dari rasionalitas. Membangun rumah aja 20 tahun belum jadi kok. Ayo, Pak Fakir bikin rumah berapa tahun sok? Dengan keringetnya kan? Ya. Capeknya bertahun-tahun ngumpulin duit bikin rumah. Itu bikin rumah aja 20 tahun baru jadi. Masa surga dengan ucapan? Gimana lagi? Yang dimaksudkan Nabi, barang siapa menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga. Itu bukan mengucapkan itu, tapi bergabung bersama Kanjeng Nabi, bergabung membangun persatuan dan kesatuan. Paham?
Ya kan kalimat tauhid, kata persatuan. Jadi mempersatukan bangsa kan pekerjaan besar. Dengan darah dan keringat. Dengan harta dan nyawa. Betul nggak? Ya iya. Bukan nyanyi-nyanyi aja. Jadi akhirnya lama-lama jadi kembali ke mitos ya. Ke mitos ya. Error ini kan. Ini error ini saya tadi. Iya. Baru segitu aja sudah mengklaim dirinya paling mulia, paling hebat. Karena firman Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak serta-merta karena kamu beragama Islam lalu paling hebat, enggak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu pun kalau kamu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar baru hebat. Hai, wong bleger bae hebat siapa hebat? Nah, ta'muruna bil ma'ruf itu artinya membangun keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan supremasi hukum. Mah tiap hari ngomong amar munkar. Kemana larinya? Ya ngebakar rumah pelacuran gitu. Mengobrak-abrik perjudian. Begitu nahi mungkarnya. Dibuat aja hukumnya dulu. Dibuat undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang. Ini kan negara dunia kan begitu. Ada undang-undangnya enggak. Dibikin undang-undangnya bagaimana supaya berdasarkan ada payung hukumnya. Berarti amar nahi mungkar itu supremasi hukum. Bukan hukum rimba, gimana lagi? Paham-paham aja sama. Angel. Jadi kalau Anda itu tidak suka dengan perjudian, ya dibikin undang-undangnya larangan perjudian. Ketika ada orang berjudi, Anda tangkap. Ada undang-undang hukumnya. Ya kan begitu. Nah kemudian ini masalahnya masalah sendiri. Saya pernah mengatakan saya setuju kalau di Indramayu ada tempat lokalisasi pelacuran. Setuju. Untuk apa? Melindungi anak-anak saya dong. Anak-anak kita tiap hari melihat tontonan yang buruk seperti itu di depan rumahnya. Iya kan? Bagaimana kita bisa membangun mendidik anak-anak menjadi saleh? Setiap hari anak-anak kita menonton pelacuran di depan rumah seperti itu. Untuk mengamankan, dihilangkan nggak bisa. Iya kan? So, gimana? Kapan hilangnya pelacuran? Sulit. Itu kan namanya waskat ya. Pekat. Penyakit masyarakatnya dari dulu nggak pernah hilang. Ya daripada anak kita menjadi sulit menjadi anak yang soleh karena menonton semacam itu, ya udah kita lokalisasi di tempat yang khusus. Tetapi ada ketegasan hukumnya. Lokalisasi itu kalau kamu melacur tuh tempatnya di situ, tidak boleh di tempat yang. Nah kalau sudah dibikinkan di tempat ada juga yang namanya fasilitas itu namanya. Ada nggak jaminannya? Berapa hukumannya? 5 tahun, 10 tahun? Pasti dong. Oke, saya setuju. Untuk menyelamatkan anak-anak kita. Toh dibubarin juga susah. Bubar sini pindah sana. Ya, doli tutup akhirnya lari ke kampung-kampung. Iya. Ya, kali jodoh tutup ya. Ya, kapan dunia hilang dari pelacuran? Ya udah daripada begitu, pakai rasional aja lah. Udah lokalisasi, tapi ada kepastian. Maksudnya lokalisasi itu menyediakan tempat untuk kemaksiatan yang ditentukan secara tegas dan pasti hanya di situ, tidak boleh di tempat yang lain. Gitu. Kalau nanti di Pulau Biawak ada tempat pelacuran, tempat judi, tapi
di kampung-kampung masih ada juga ya namanya memfasilitasi dong namanya. Ya kan begitu. Nah seperti itu kira-kira kita ini. Jadi artinya bahwa apalagi kita ya di negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam juga ada juga pelacuran sama aja. Germonya ada, bordelnya ada. Memang nggak ada. Ya karena kebutuhan mereka. Itulah. Oke, kita lanjutkan. Kaifa tad'u nasa ila baitika wa ma hayyata lahum ta'aman. Hadha al-amr yahtaju ila asasin thumma yakunu ba'da dhalika al-bina. Afir ardu qalbika ila an yanbu'a fihi ma'al hikmati ila an yanbu'a fihi ma'ul hikmati. ثم ابني بالإخلاص والمجاهدة والأعمال الصالحات إلى أن يرتفع قصرك sampai dibangun dengan baik sampai nanti istana kamu kelihatan tinggi ya gitu. Tsumma da'un nas ilai baru silakan diundang. Yuk di istana kami gitu. Ba'da dzalika setelah itu, begini rumahnya yang bagus, rumahnya gubuk mana datang. Orang berdakwah, dianya juga tidak soleh, rumahnya juga butut, buat makan saja masih susah, anaknya nggak ada yang sekolah, rumahnya rut bodol, siapa yang mau mendengar? Ini, punten, saya tidak mengajarkan materialisme, tidak, tapi kan ada kelayakan. Minimal orang mengajak kebahagiaan. Kamu ini bahagia enggak? Kamu mengajak orang suruh berjiwa besar memaafkan. Kamu kalau orang salah maafkan enggak? Kamu ngajak orang mencari rezeki yang halal. Kamu rezekinya halal enggak? Ya itu persoalan. Jadi bangun saja rumahmu, istanamu yang bagus ya. Baru ngundang orang, motong kambing 5 ekor kan gitu, bikin sate sambal goreng kan gitu, biar mereka senang, berbagi kebahagiaan kan itu persoalannya. Itu. Kemudian juga ditambah lagi namanya berdakwah itu kan invitation, mengundang. Artinya siap menanggung resikonya, ngasih makannya, mungkin antar jemputnya, ya kan begitu. Akomodasinya. Sekarang orang berdakwah tapi minta upah, sih gimana? Ada yang tarifnya 80 juta ada, 15 juta, 20 juta. Ini tontonan dakwah. Dipertanyakan sekali lagi. Kalau tarifnya ini reog apa? Dengan segala hormat ya. Uang itu gimana? Ya insya Allah halal. Enggak ngerampok, enggak kurang ujung. Dia, tetapi kan itu kan namanya juga resiprokal, imbal balik. Dia mengeluarkan tenaga, pikiran, ngomongnya capek. Ya orang yang undangnya juga ngasih imbalan uang, itu kan imbal balik. Tapi kan suasananya kan bukan suasana dakwah. Kalau dakwah kan nggak ada bicara tentang imbalan. Ya kan? Kalau yang mengundangnya punya perasaan yang halus ya silahkan dihitung sendiri pensinya berapa gitu. Iya dong. Kalau yang seorang mubalik yang nggak boleh menuntut bayaran dong. Iya. Ya kalau salaman kelas ada amplopnya ya silahkan terima. Dibuka 50.000 ini udah alhamdulillah. Ngajinya di Surabaya. Dari Garawangi ke Surabaya, amplopnya 50.000 ya udah terima itu rezeki kamu. Kebalik. Kebalik amplop. Berarti saya 3 juta habis ya udah resikonya lewat. Orang doa itu resikonya bukan hanya masalah uang, nyawa pun dipertaruhkan kok. Sih. Loh, para sahabat Nabi dulu berdakwah, apa tidak mempertaruhkan nyawanya?
Nah, oleh karena itulah ketika ada seorang mubaligh yang masang tarif, bagaimana hukumnya? Wajibkah mendengarkannya? Saya ingin mengatakan tidak wajib. Karena itu urusan profesi. Kecuali kalau orang yang berdakwahnya seperti para rasul, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kamu, upahku dari Allah. Ini tugas dari Allah, saya minta upahnya sama Allah aja. Iya dong. Tapi kalau salaman ya mangga diterima, silakan. Jadi tidak wajib. Tapi kalau ada mubaligh yang pasang tarif, bagusnya mendengarkan atau tidak bagusnya? Mendengarkan. Lumayan nambah ilmu. Iya dong. Kan orang yang bayar. Itu kan hanya audien ya. Kan lumayan kan dapat ilmu gratis. Tetap aja saya tidak menyalahkan siapapun. Begitu persoalannya. Lalu mubaligh itu dapat pahala enggak? Ya insya Allah dapat. Karena dia menyampaikan ilmu. Itu aja persoalannya. Bukan menyampaikan kebenaran ya. Menyampaikan ilmu. Itu aja saling. Iya, saya mah gampang aja nggak usah. Iya, dapat insya Allah. Ya kita ngajarin orang nambal ban. Lalu didik anak nambal ban. Lalu dia akhirnya buat nambal ban. Akhirnya bisa makan, bisa ngasih makan anak istrinya. Berarti kan saya berbuat salah. Masa nggak dapat? Betul nggak? Ya iya dong. Ya tapi urusan dunia kan persoalannya. Urusan akhirat kan ceritanya lain. Allah yang menentukan nantinya. Udah setelah itu, ud'u nas ilaihi ba'da dzalika Allahumma ahyi ajsadana ya a'malana biruh ikhlasi. Ya Allah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan hidupkanlah jasad kami, amal kami dengan roh keikhlasan kepadamu. Istanfa'uka al-khalwa. Lalu apalah manfaatnya, apalah artinya Anda ikut-ikutan khalwat. Ya, melaksanakan khalwat. Anil khalqi, jauh dari manusia, ke hutan sana, sendirian di hutan. Wal khalqu fi qalbika, tapi manusia ada di dalam hatimu. Apa arti? Engkau pergi ke hutan, menjauh dari makhluk, tapi di dalam hatimu ada makhluk juga. Ya, demenan masih menjuru hati. Ya kan, orang yang ngutang sama kamu juga masih dalam hati kamu dengan semuanya. Orang yang berjasa kepada kamu juga masih kamu ingat. Orang yang menjahati kamu juga masih sembunyikan rasa dendamnya. Lalu apa artinya kalau itu? Kalau itu kosongkan dirimu, ya tinggalkan semuanya. Maksudnya begitu. Kalau itu artinya mengosongkan seluruhnya. Afi qalbika la wala karomatalaka, sama sekali nggak bakal ketemu karomah, nggak bakal nongol karomahnya, nggak bakal itu. Kalau dalam hatinya kamu masih mencari tempat yang suci, yang kamu pergi mencari tempat yang sepi, tapi hatimu selalu ramai. Tapi ada orang yang bisa hatinya sepi di tengah keramaian gitu. Kan hebat. Lihatnya di pasar dagangan, tapi di sendiri dalam berkhalwat. Para nabi itu seperti itu. Kalau sudah master ya sudah nggak ada terikat dengan tempat lagi. Dimanapun Anda bisa berkhalwat semacam itu. La karamata laka wala li khalwatika, dan juga khalwat kamu juga nggak ada artinya. Idza khalalta wal khalqu fi qalbika. Ketika engkau berkhalwat tapi makhluk ada di hatimu, fa innaka qa'idun wahdaka bila hudur. Artinya bukan berkhalwat, itu mah lagi menyendiri. Lagi dewekan. Iya, sedang menyendiri. Ya. Al-ans billah, masa mesra dengan Allah Azza wa Jalla.
Ya. Bal an-nafas wasyaitan ya wal hawa ya quranauka, bahkan nanti nafsumu, setanmu, hawa nafsumu dan korin kamu, qurana ya korin kamu ya, jin yang menyertai kamu itu bersama kamu semuanya. Idza kana qalbuka musta'nisan billahi azza wa jalla fanta khalin anil khalqi. Nanti ketika hatimu sudah kosong ya, nyaman bersama Allah saja, maka baru kondisi seperti itu engkau baru kosong hatimu dari makhluk. Wa in kunta baina ahlika wa ashiratika, apabila engkau bersama dengan keluargamu dan bersama dengan keluargamu dan ya keluarga asyirah ya, dengan asyirahmu ya, suku kamu ya itu. Idza tamakkana al-ans fi qalbika, ketika sudah mapan rasa al-ans, merasa nyaman bersama Allah tadi, hadim hitana wujudika wa basiratika, fatubsiru ya fadlahu wa fi'lahu. Setelah itu hancurkanlah tembok wujudmu ya, dan berikanlah kesempatan basirahmu untuk dapat melihat, sehingga engkau bisa melihat anugerah Allah, melihat perbuatan Allah. Fatarda bihi duna ghairihi, lalu engkau merasa suka dengan segala keputusan Allah dan Anda tidak menerima keputusan siapapun selain Allah. Maka fi halati min al-ahwal ma'a mulazamati syara' walam yatamanna ma fawqaha, barang siapa yang berada dalam kondisi tertentu dengan serta berpegang teguh pada syariat, walam yatamanna ma fawqaha, dan tidak punya keinginan lebih dari itu, wala ma tahtaha, dan tidak kurang dari itu, wala zawala, dan tidak ingin menghilangkannya, wala baqaha, dan tidak juga ingin mengabadikannya, faqad hasala lahu syartur ridha, maka dia terpenuhilah persyaratan ridha di situ. Wal muwafaqah, dan kesepakatan, kesetujuan. Wal ubudiyah, dan ubudiyah benar. Ya, wailaka la takdzib, celaka kamu jangan berbohong. Tad'ir ridha, ngakunya kamu ridha. Ya. Kamu ngaku ridho, ikhlas ridho. Wa taghayyuruka baqatan wa luqmatan wa kalimatan wa kasra ardin, tetapi kamu dalam perubahan selalu berkeluh kesah, selalu sibuk dengan mencari makanan, selalu banyak ngomong, selalu kasru ardin, artinya kehormatan diri tidak dijaga dengan baik. La taktib, jangan bohong. Ma asmakit, baka betapa kebohonganmu itu dapat terdengar. Wala amal lebih, dan ada yang tidak lebih nyata lagi kebohonganmu. Wala asdaqaka, dan tidak ada kebenaran ali atas kebohongan tadi. Ahadun, seseorang, ahadu afradin minal khalqi, setiap orang itu aja mananya. Yuhi ila qulubihim, yang berikan wahyu kepada hati mereka. Yuqdhafu ilaiha kalimatun yakhussuha, akan dikirimkan, dilemparkan kalimat-kalimat yang khusus. Ya'rifuna al-khaira, tahu yang baik. Wa yaqifuna 'alaiha, dan mempertahankan yang baik. Kaifa la yakunu lakadzalika, bagaimana bisa tidak terjadi seperti itu. Wahum ala mutaba'ati rasul,
mereka dalam keadaan mengikuti jejak Rasul fi aqwalihi, dalam segala perkataan-perkataannya, fi aqwalihi wa huwa alaihi assalatu wassalam auha ilahi, padahal kanjeng Nabi itu mendapatkan wahyu dari Tuhan zahiran, secara zahirnya, wahum yuhi ilaihi ila qulubihim, mereka yang mengikuti Nabi juga dapat wahyu dari Tuhan langsung kepada hati mereka. Nabi diberi wahyu secara zahir, tapi pengikutnya juga dapat wahyu secara batin, yaitu melalui hati mereka sendiri. Ila qulubihim batin, secara batin, li'annahum wurasuhu wa tahu, karena mereka adalah pewarisnya, mereka adalah pengikutnya, fi jami'i ma amaraha bihi, dalam segala hal yang diperintahkan oleh Rasul. Idza aradta an tasihha laka hadhil mutaba'ah, apabila engkau ingin ya keterikatan kamu ini, mutaba'ah kamu ya, panutan kamu, ketika engkau ingin manut kanjeng Nabi dan sah panutannya ini, itu fa'akthir min dzikri al-maut, maka yang sering-sering aja ingat-ingat akan kematian kamu. Barangkali besok, barangkali nanti malam. Minimal ya setiap hari kita selalu muncul kesadaran diri bahwa kita akan mati, supaya jangan lengah. Minimal orang kalau ingat mati kan keserakahan kan bisa sedikit. Iya, ya mati itu. Fakta min dzikril maut fa inna dzikrahu yu'inuka, karena mengingat kematian akan membantu kamu ala nafsika, atas nafsumu, wa hawaka, dan atas hawamu, wa syaitonaka, dan membantu untuk mengatasi setanmu, wan izalika, dan keterasingan kamu, an dunya, dari dunia kamu. Man lam yatta'idz bil mauti, barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian, fama ila wa'dhihi sabil, maka menuju untuk diberikan nasihat ya susah. Kalau orang mati aja nggak sadar, bagaimana kita kasih nasihat? Ya, yang belampak akhirnya kan, salah belampak dah. Ya, salah belampak ya. Kalau yang belampak ya sejen gitu. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai juru nasihat buat kamu. Jadikanlah kesadaran kamu akan mati menjadi juru nasihat kamu sendiri. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.